30-an. Kalau ini bukan, ini lebih tua, 1800. Oh. Ini tulis, nah lebar nih tulis sih. Anne surah Sakkoka, kan surah Sakko namanya, surah Samkoka Ri Sampulona. Ini yang saya mau lacak, siapa penulisnya ini? Saya bersyukur sekali karena momentum ini saya anggap momentum yang sangat luar biasa. Pertama, saya kedatangan Pak Gunawan Monowarfa. Gunawan? Iya Pak. Monowarto. Nah, beliau adalah seorang budayawan, pemerhati, dan juga penulis yang sungguh luar biasa. Dan bersamaan kita kehadiran Ibu Husnul datang dari Litbang Agama, dan beliau mewakili Drimsih. Hari ini kami diberikan 2 lemari kaca. Lemari kaca ini dengan harapan bisa disimpan buku-buku ini dan dalam status pengawetan. Tentunya ya Bu ya. Dalam buku ini sudah direkam elektronik dan insya Allah pemirsa Karewa TV akan melihat, membaca, dan melihat langsung potret daripada isi buku ini tanpa menyentuh buku ini. Kenapa tidak disentuh buku ini? Karena sudah tahu Bu ya? Di antaranya ada buku yang 148 tahun. Ini bukan karangan saya, bukan cerita saya, tapi buku ini menuliskan tahun 87 ada 1875. Ya. Dan ini dalam aksara Lontara dan ditulis oleh orang Tionghoa. Nah, inilah luar biasanya kultur budaya orang Peranakan yang datang dari negeri Tiongkok, dibesarkan di sini, dilahirkan di sini, kawin-mawin di sini. Dan kalau dulu dikatakan belum kita kenal namanya kearifan lokal, tapi beliau sudah mengenal namanya kearifan lokal. Ada pepatah mengatakan Bu, di mana kaki berpijak, di situ langit dijunjung. Ada juga mengatakan, di mana benih jatuh, di situlah dia berakar. Inilah bukti sejarah yang sudah kita simpan hari ini. Begitu Bu Husnul? Ya. Ada tambahan? Saya kira yang naskah ini menunjukkan bahwa asimilasi orang-orang Tionghoa dengan orang Bugis Makassar ini cukup terlihat di dalam manuskrip ini. Itu yang penekanannya di sini, asimilasi budaya. Asimilasi budaya ya. Dan keberhasilan orang Tionghoa untuk masuk di dalam kawasan Makassar, Bugis Makassar, ini sudah menunjukkan identitasnya bahwa asimilasi itu penting dan itu sudah larut di dalamnya. Saya kira itu yang kita bisa lihat dari rekaman yang sudah ditinggalkan. Ya. Saya mau minta pendapat Pak Gun sendiri. Pak Gun, Bapak sudah melihat koleksi seni budaya yang ada di ruangan ini. Walaupun ruangan tidak terlalu besar, namun menyimpan sesuatu koleksi yang sudah ratusan tahun. Ya, bagaimana pendapat Bapak? Ini harta karun. Harta karun. Yang kita bisa lihat sekarang ini bahwa bukan hanya persoalan ketuaan benda-benda itu, tapi sesuatu yang benar-benar dikatakan bahwa memang ada asimilasi antara orang Tionghoa dengan orang yang lokal, Makassar, Bugis, Mandar, dan Toraja itu. Inilah kelihatannya di sini bahwa kebudayaan itu kebudayaan yang memang menyatu. Ya, tidak terpikirkan bahwa kenapa bisa seorang Tionghoa mampu menulis Lontara
di 1880. Luar biasa. Dan inilah yang mesti dipertahankan dan harus. Dan saya yang bilang begini, bahwa ini tidak ada sia-sia semua ini kalau tidak dituliskan, tidak dinarasikan. Saya kira hanya itu. Ya. Tambahan dari Pak Roni. Nah, terima Pemerhati. kasih, Pak. Saya minta maaf tidak terlalu banyak terlibat, tetapi kesan saya bahwasanya dengan adanya pengarsipan ini jejak sejarah ya keturunan etnis Tionghoa di Makassar itu sudah bisa dibuktikan bahwasanya sejak 1800-an sudah dibukukan dalam aksara Lontara. Dan kemudian dilanjutkan oleh Lim Keng Yong ya, sekitar tahun 1920-an sampai dengan 1930-an. Dan itu juga ada bukunya di sini. Saya kira memang jejak sejarah sebagai alat bukti bahwasanya orang Tionghoa itu bukan hanya berdagang saja selama ini, tetapi dia ada di dalam proses budaya atau proses asimilasi budaya di Sulawesi Selatan. Dan terima kasih banyak, Ibu Husnul sangat care dengan pengarsipan ini. Ya, terima kasih. Saya kira itu, Pak. Oke, mari kita lihat lagi koleksi saya. Ibu Husnul, boleh sedikit Ibu Husnul cerita bagaimana sampai Ibu tertarik mengumpulkan data-data yang saya punya simpan? Ya, ceritakan sedikit, Bu. Baik, ini sebenarnya adalah benda yang sangat berharga yang disebut dengan manuskrip dan salah satu bukti budaya orang-orang Tionghoa yang sudah berasimilasi dengan orang-orang Bugis Makassar. Kita bisa lihat di sini ada beberapa koleksi Pak Arwan Cahyadi. Kami sudah digital. Ini adalah kerjasama Drimsi dengan Balitbang Agama Makassar. Koleksi Pak Arwan ini ada 47 manuskrip dan kami hanya mendigitalkan sebanyak 43 karena kami hanya bisa membuat metadata 43 manuskrip. Sisanya masih ada 4 yang menjadi tanda tanya isi manuskrip ini tentang apa dan judulnya apa. Dari manuskrip ini ada 2 yang kami lihat. Yang pertama itu karya yang di koleksi Pak Arwan itu betul-betul ada karya yang ditulis oleh Lim Keng Yong. Kita bisa lihat ini yang jilid 19. Yang jilid 19 ini kita tahu bahwa Lim Keng Yong itu adalah penulis peranakan etnis Tionghoa yang sangat luar biasa di Makassar, menulis lebih 1000 judul manuskrip, 1000 manuskrip dalam beberapa judul. Misalnya ada tentang Dewi Kuang Yin, ada Tek Cheng, kemudian ada Sangkot dan banyak sekali. Ada ular putih. Kalau kita waktu kecil ada cerita tentang ular putih, itu dituliskan tetapi dalam bahasa Makassar dan memakai aksara Lontara seperti ini. Kemudian karya-karya Lim Keng Yong ini satu koleksi Pak Arwan menerangkan banyak hal di sini. Sebenarnya satu saja, tetapi memuat banyak karya yang ditulis oleh Lim Keng Yong. Ini ada di halaman belakang sebenarnya Pak Arwan. Ini halaman belakang ini adalah petunjuk. Daftar semua tulisan Lim Keng Yong dan berapa korasa. Korasa itu berapa jilid dalam bahasa Makassar. Ini ada semua di sini. Setelah kami mendigital, rupanya di Pak Arwan ada kunci-kunci tentang manuskrip yang pernah kami digital sebelumnya. Yang untuk manuskrip Lim Keng Yong sendiri, kami sudah mendigital sekitar 1100 manuskrip yang dikoleksi oleh cicitnya yang bernama Gon Lan In. Dan ini ada koleksi yang satu diperoleh Pak Arwan dari cucunya juga Lim Keng Yong. Dan ini semua menerangkan bahwa Lim Keng Yong daftar inventaris yang daftar inventarisasi yang pernah ditulis Lim Keng Yong. Jadi ini daftar inventarisasinya ada judulnya, kemudian berapa jilid. Misalnya ada yang mulai 7 jilid, misalnya Dewi Kuang Yin itu 7 jilid, kemudian ada sampai 110 jilid yang ditulis. Ini satu judul.
Ini Bisa seafood apa itu? chongeng, seafood ya. Oh. Ini sekitar 110 korasa, itu sekitar Jilid. 110 jilid. Jadi ini adalah mahakarya yang sangat luar biasa dari peranakan Tionghoa. Kemudian untuk mengakses ini nantinya kami dari tim Dreamsea membutuhkan waktu lebih 1 tahun untuk mengonlinekan. Kalau untuk karya Lim King Yung ini sudah bisa dilihat di online-nya Dreamsea. Kemudian untuk koleksinya nanti Pak Arwan, misalnya yang untuk satu koleksi ini nanti ketika ada pengunjung yang ingin membaca isinya ini tidak usah lagi membuka karena ini sudah tua. Kemudian naskahnya kita juga tidak tahu tangan kita apa bersih atau bagaimana. Jadi ini tinggal melihat saja, ada kodenya nanti seperti ini. DS 0112 ini kodenya Pak Arwan. Jadi 112 itu adalah namanya Pak Arwan. Jadi nanti ini 0018 ini adalah koleksi Pak Arwan, yang koleksi yang ke-18, koleksi yang keberapa. Jadi mulai koleksi 0001 sampai 0047 itu nanti kami online kan. Jadi bisa teman-teman juga bisa lihat di Facebook di akun Dreamsea. Di situ banyak informasi tentang program Dreamsea. Kemudian siapa saja yang sudah naskah-naskahnya yang sudah digital, khususnya ada yang ada di Indonesia maupun Thailand. Itu Pak Arwan. Terima kasih banyak. Dan Pak Arwan, atas nama saya pribadi dan Rumah Kebaya Galeri ini mengucapkan banyak terima kasih. Dengan perantaraan ini Ibu sudah memberikan 2 lemari kaca yang sungguh luar biasa, dan kita akan simpan dengan baik buku-buku yang bisa terlihat dari etalase kaca ini, dan sekaligus bisa membuktikan bahwa telah kita mengabadikan tempat ini. Ya, sama-sama. Demikian. Terima kasih. Pak Gun. Ya, baik sahabat Kareba, kita simpan cerita kita dan kita akan jumpa di waktu akan datang untuk cerita lainnya. Salam Kareba. Next time kita jumpa lagi. Usianya 98 tahun. Kalau kuat. Tidak, dia meninggal. Orang yang meninggal, Anro Bunting dulu. Oh, Dia Anro Bunting. Gimana, Dik? Nah, saya cuma sebelum meninggal. meninggal.